Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review paruh musim pertama di laga-laga AS Roma, baik di Liga Eropa, di Copa kita lewatkan, kita ambil juga Copa, fokusnya di Liga Serie A. Nah, secara umum kita bagi kedua fase. Fase pertama adalah fase sebelum Piala Dunia. Itu ada dua. Mulai dari 1 sampai 7 laga dan sisanya sampai hasil seri lawan Hellas Verona atau apa lupa, sebelum pekan Piala Dunia. Nah, awalnya Roma di awal musim cukup bagus ya. Dia cukup 3 laga awal menang, seri lawan Juventus. Waktu itu Juventus masih sedikit yang cedera dan belum ada fase negatifnya ini setelah yang fase pengurangan poin dan fase belum tune innya skuadnya setelah Piala Dunia. Nah, itu sebenarnya cukup bagus Roma, walaupun beberapa laga belakangan sering terjadi jomplang, apalagi di beberapa pertandingan itu dia bisa dikatakan 4 kekalahan cukup riskan. Lawan Torino, lawan Napoli dia kalah, lawan Lazio kalah, terus lawan Udinese kalah, terakhir lah tuh lawan Udinese, lawan Atlanta. Jadi Roma kalah lawan Atlanta, Roma kalah lawan Udinese, Roma kalah lawan Napoli, Roma lawan Lazio kalah. Hasil bagus itu lawan Milan 2-2, ya walaupun dibilang jelek tapi ada sisi bagusnya, terutama pas lawan Inter itu momennya cukup bagus. Nah, atas dasar itu ya sebenarnya di sebelum Piala Dunia memang Roma bermainnya tidak sesuai dengan standar perform. Itu kita cukup amini bagaimana beberapa media baik di Indonesia maupun beberapa pengamat sepak bola, mulai Coach Justin Laksana, Coach Justin, terus Pak Pardede, Harpa, Bung Harpa dan beberapa orang lain, memang Roma bermainnya kurang bagus seperti yang dikatakan beberapa pengamat. Mungkin ini dari Mourinho sendiri, dan juga cukup diingat walaupun skuad Roma tidak jelek-jelek amat, tetapi memang bukan standarnya bisa menyaingi kolektivitas Juventus, kolektivitas Inter, kualitasnya si Inter sebenarnya nggak bisa dibandingin, dan sebenarnya nggak kalah juga karena dibilangin ada ada yang lebih ke pekerja, ada yang lebih ke mengendalikan permainan, yang kuat di teknik, ada yang kuat di teamwork, ada yang kuat di fisik. Itu sebenarnya Roma cukup berimbang ya. Nah, walau cukup berimbang skuadnya pas yang ditangani Mourinho sekarang. Bahkan ada beberapa pemain yang dibeli itu cukup unjuk gigi, sepertinya Celik,
seperti Paulo Dybala mesti kita akui dia adalah pembelian terbaik. Dia punya kualitas dan cukup sangat membantu Roma di sisi formasi penyerangan. Dan juga kita juga harus amini bahwa di dalam sebelum Piala Dunia ya ini permainan Roma ya fokus sangat jeleknya di kerjasama tim, di baik itu di formasi menyerang dan bertahannya sering sekali terlambat. Jadi beberapa analisa saya sendiri ya satu hal yang mengurangi kekuatan Roma adalah hampir tidak ada plan A, plan B, plan C dalam menyelesaikan sebuah pertandingan. Semuanya terkesan itu hanya dibangun oleh satu pola saja. Itu mesti kita amini. Nah, setelah Piala Dunia, beberapa pemain yang sempat cedera di sebelum Piala Dunia, sempat underperform, mulai menunjukkan peningkatan. Hal itu yang saya sering kali ucapkan bahwa fase bulan Januari sangat menguntungkan Roma. Tercatat ada 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan sekali kalah. Dan itu kemenangannya termasuk kemenangan di Copa. Kemenangan Copa. Jadi secara perkembangan Roma cukup aman setelah Piala Dunia. Kita belum tahu apa yang terjadi di Liga Eropa karena di Liga Eropa terjadi playoff-nya di bulan Februari atau di bulan ini. Kita harus melihat, semoga Roma bisa bermain bagus di bulan Februari ini, karena semakin bagus permainan tim, grafik semakin bagus, kerjasama semakin meningkat, dan performa itu semakin naik. Sebenarnya sih itu yang saya harapkan. Saya tidak muluk-muluk harus tune in semua atau harus lolos ini, tapi saya meyakini kalau performanya bagus, jadi kesempatan untuk menang atau melaju lebih bagus di bulan-bulan fase-fase berikutnya akan lebih besar. Itu pun yang saya harapkan di Liga Eropa, karena di Liga Eropa jauh lebih buruk. Meskipun kita tahu salah satu yang menghambat Roma adalah Real Betis yang sebenarnya secara kolektivitas pemain ada di atas Roma. Terutama permainannya juga lebih di atas. Oke, itu review saya terhadap 19 pertandingan Roma. Nah, kita beralih ke bagian selanjutnya. Bab selanjutnya adalah transfer di bulan Januari. Transfer di bulan Januari sih miris-miris amat ya. Sempat katanya gosipnya mengejar Hakim Ziyech, sempat mengincar beberapa nama, terutama di sisi kanan. Walaupun menurut saya cukup riskan, karena beberapa nama yang sejak awal memang Roma mengharapkan nama baru di sisi kanan sudah dapat di bulan Juni ini, tetapi karena ada konflik antara Erik Harsdorp dan Mourinho, mengharuskan Roma harus mencari nama baru di kanan, tetapi secara prosesnya tidak dapat. Mau mengejar Hector Bellerin nggak masuk, beberapa nama lain nggak masuk. Ya mungkin benar, feeling saya mungkin benar, daripada Roma membeli pemain, lebih baik mencari bibit-bibit yang sudah ada di Primavera.
Di satu sisi nama Mes seperti di ini mungkin secara kualitas jauh, tetapi jauh misalnya kamu mengharapkan orang yang ready dan punya pengalaman dikasih pemain muda bisa kayak membeli kucing di dalam karung. Kita tidak tahu kualitasnya, tapi kita kayak seperti asal membelinya aja. Nah, mungkin itu jadi rekrutmen yang buruk, tetapi ya itu juga harus dicoba karena beberapa nama-nama yang naik di musim ini cukup memberi keleluasaan Mourinho untuk lebih bereksperimen. Edouard Bove masih cukup, aku rasa dia cukup bagus untuk memperkaya lini tengah Roma. Cristiano Zolpato juga ya nama yang cukup ya bisa menambah, karena juga Eldor Morodov tidak selalu kita bisa andalkan, maka namanya sering tenggelam di balik nama-nama Temi Abraham. Ya seperti itu sih. Nah, hal itu juga ya seperti itu. Jadi ya mungkin solusi terakhir ya untuk Roma ya menaikkan nama-nama baru, sama seperti kasusnya Zaniolo. Mungkin di para Romanisti antara dibagi dua, antara perlu tidaknya Zaniolo dipertahankan dalam sisi kreativitas menyerang. Zaniolo juga cukup bagus, tetapi perlu kita ketahui dia sudah berapa lama dia namanya digambar-gambarkan Roma, sudah berapa lama dia diberikan kepercayaan oleh AS Roma untuk menjadi salah satu pemain yang beroperasi di sektor penyerangan. Tetapi tetapi dari sisi permainan seringkali merugikan, terlepas dari cederanya panjangnya dia di 2 musim yang lalu. Yang perlu kita soroti bahwa Zaniolo sudah melihat lama gaya permainan Roma. Sudah beberapa pelatih yang melatih dia. Bahkan sudah berapa kali Roma berusaha mengandalkan dia untuk bermain. Tapi ya standarnya bagi Roma ya memang jauh di bawah Roma, jauh dari bawah standar Roma. Dan ingat bahwa Roma memang bukan gampang membuang pemain asli, tapi kan ya Roma juga sudah berpengalaman terhadap bakat-bakat muda yang mempunyai ego lebih besar. Ingat saja Fabio Borini, ingat saja Matteo Destro. Borini dibeli, Matteo Destro sepertinya dia direkrut usia muda main di Roma Primavera, habis itu naik kelas. Ada beberapa pemain yang terlihat mempunyai masa depan, terlihat dia memang bisa diandalkan. Ada yang memperpanjang tapi pindah klub, ada yang gontok-gontokan sama Roma dan lalu pindah klub. Nah, beberapa pemain itu malah tidak perform di klub barunya. Jadi sebenarnya kalau di sisi sini ya ini bermain mengatakan Zaniolo hebat, tetapi jangan dilupakan bahwa Roma tidak ragu membuang pemain yang hebat, dan beberapa pemain yang hebat dan tetapi punya konflik dan dirasa besar kepala itu pindah ke beberapa klub tidak perform. Jadi kalian yang mengatakan
kemampuan Roma justru bakal sulit mencari pemain baru, mungkin itu jadi pernyataan yang cukup diambil kutip, karena kita balik lagi ke indikator pemain sayap dan performa Roma bagaimana melepas pemain muda. Sebenarnya itu pendapat yang so good untuk menganggapnya serius, bisa jadi so no good kalau nggak bisa dianggap tidak dianggap serius. Misalnya so good misalnya dianggap serius, ya kita bisa berkaca bagaimana Roma di 3 musim kebelakangan ini tidak mempunyai gairah mencetak golnya. Dikhawatirkan dengan perginya Zaniolo akan memperberat kerja Pellegrini dan Dybala. Tetapi jangan dilupakan, gaya Roma yang sering kepepet dalam beberapa hal di sisi penyerangan kadang-kadang melahirkan nama-nama baru. Seperti yang kelahiran Borini ya. Terkadang juga pembelian Borini dari Parma ke Roma juga sedikit perjudian kan. Munculnya nama Mattia Destro juga diperjudian kan untuk menambal Francesco Totti yang sudah makin tua. Dan tapi itu berhasil. Tapi hal-hal seperti itu yang harus kita main pertimbangannya. Selalu ada pertimbangan seperti itu kadang-kadang. Hal itu juga terkonfirmasi kalau kebutuhan dengan back sayap Roma yang awalnya cukup ternyata sama seperti musim lalu kurang. Mungkin bisa memperlebar beberapa pemain yang bisa mengekspos ke lini kanan, seperti Bove mungkin bisa jadi bek kanan, kita nggak tahu. Pemikiran Mourinho untuk merubah pemain ya cukup masuk akal. Hingga pun terakhir kemasuknya Diego Llorente ya menurutku sangat adalah rekrutmen paling masuk akal di ini kedua, karena ya memang dari Roma kekurangan posisi back dan dia dapat tipenya hampir sama kayak Ibanez. Kadang dilihat berapa sisi juga sedikit bagus untuk memancing emosi sepertinya Mancini ya. Menurutku ya itulah satu-satunya rekrutmen yang paling cukup melegakan hati di bulan Januari ini. Cukup sekian dari video saya. Jika ada kekurangan silakan tulis di komentar. Jika ada saran tulis di komentar. Jika suka silakan like, subscribe video ini agar makin berkembang channel ini. Dan jika ingin berinvestasi silakan klik link Saweria di deskripsi.